Oke, baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sore ini tanggal 27 Maret 2024 kita bertemu kembali di pertemuan terakhir eh, sebelum UTS ya. Jadi hari ini saya juga akan memberikan soal untuk UTS rekan-rekan. Dan setelah UTS nanti habis Lebaran mata kuliah ini akan diampu dan dilanjutkan oleh Prof. Samardi ya untuk mengajar berikutnya. Nah hari ini rekan-rekan saya coba recall kembali untuk tugas minggu lalu. Jadi saya coba izin share dulu rekan-rekan semua. Oke, baik. Nah, di pertemuan ke-8 ini adalah pertemuan UTS ya. Jadi 27 Maret 2024 seperti biasa kalau UTS saya bukan textbook, tapi teman-teman bisa membuat tugas sesuai dengan instruksi tugas di UTS-nya ya. Nah, untuk di hari ini review tugas 7 di minggu lalu saya memberikan assignment kepada rekan-rekan semua anggota kelas Strategic Management dan Business Valuation untuk melakukan analisa isu-isu strategik. Yang pertama, analisa isu strategik, rumusan strategik, implementasi strategik, evaluasi strategik, dan kesimpulan dari case PT Samudra Jaya Abadi dan di posting dalam bentuk video dan di-share ke YouTube dengan deadline kemarin hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Terima kasih yang rekan-rekan anggota kelas yang sudah mensubmit tugas tepat waktu. Saya membiasakan untuk rekan-rekan semua untuk terbiasa bekerja dan disiplin sesuai dengan deadline sehingga terbiasa nanti bisa saat teman-teman masuk ke dunia industri atau bekerja ya. Kemudian untuk hari ini saya minta Fahrul, Roy, dan Nazil Rifazon untuk presentasi kelas ya. Nah, untuk tugas yang belum mensubmit tugas ini ada Safik. Kalau Raffi telat ya, tadi mensubmit tugas baru tadi pagi. Kemudian Yolanda ya. Oke, untuk yang pertama silakan untuk presentasi kepada rekan kita Farul. Farul sudah siap Baik, materi terima kasih Pak. presentasinya? Silakan Ya Pak, Umar bisa tolong share. di full screen kan ya. Silakan langsung dimulai Farul biar menghemat waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farul Dwi Putra. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas analisis isu-isu strategik PT Samudra Jaya Abadi yang diajar oleh Bapak Bambang Purnomo dari mata kuliah Strategic Management. Baik, langsung saja saya mulai. Umar boleh tolong di fullin nggak? Soalnya nggak kelihatan tulisannya. Belum ada ya? Kenapa juga ya? Itu yang tanda minus yang di tengah. Coba. Tak ada pula sih. Yang di samping kiri 65%. Oh. Ah, oke. Yang mana? Ini? Ya ada. Udah. Oke, langsung saja ke pertama latar belakang. PT Samudra Jaya Abadi adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produk elektronik. Perusahaan ini telah beroperasi selama 29 tahun dan memiliki pangsa pasar yang signifikan di Indonesia.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, PT Samudra Jaya Abadi menghadapi beberapa tantangan strategis, di antaranya persaingan global, meningkatnya persaingan dari perusahaan global yang menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat dalam industri elektronik yang menyebabkan produk-produk PT Samudra Jaya Abadi menjadi usang. Dan yang terakhir adalah perubahan perilaku konsumen. Meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk elektronik yang lebih canggih dan ramah lingkungan. Baik, perintah yang diberikan oleh kami adalah lakukan analisis isu-isu strategik. Yang pertama adalah lakukan analisis isu strategik. Selanjutnya adalah rumusan strategik, implementasi strategik, dan kesimpulan. Baik, langsung saja. Yang pertama, analisis isu strategik pada PT Samudra Jaya Abadi. Yang pertama, identifikasi isu persaingan global. Berupa meningkatnya jumlah perusahaan global yang memasuki pasar Indonesia, produk global yang menawarkan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah PT Samudra Jaya Abadi kehilangan pangsa pasar. Selanjutnya adalah identifikasi isu perubahan teknologi. Perkembangan teknologi elektronik yang pesat, produk-produk PT Samudra Jaya Abadi menjadi usang, dan yang terakhir perusahaan tertinggal dalam inovasi produk. Selanjutnya adalah perubahan perilaku konsumen, meningkatnya permintaan terhadap produk elektronik yang lebih canggih, konsumen yang lebih memilih produk yang ramah lingkungan, dan PT Samudra Jaya Abadi belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah analisis dampak finansial. Terdapat penurunan pendapatan dan laba perusahaan, penurunan nilai investasi, dan kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Selanjutnya adalah dampak operasional. Yang pertama adalah penurunan efisiensi produksi. Yang kedua, peningkatan biaya produksi dan kesulitan dalam mendapatkan bahan baku dan tenaga kerja yang berkualitas. Yang terakhir, dampak reputasi. Penurunan citra dan reputasi perusahaan, kehilangan kepercayaan konsumen, dan kesulitan dalam menarik dan mempertahankan karyawan. Selanjutnya, yang ketiga, rekomendasi strategi. Yang pertama, meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi produk dan teknologi, meningkatkan efisiensi produk, dan menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya, memasuki pasar baru. Yang pertama, melakukan ekspansi ke pasar internasional dan mengembangkan produk baru sesuai dengan kebutuhan pasar baru. Dan yang terakhir adalah membangun brand image. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, melakukan promosi dan branding yang efektif dan membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Selanjutnya, rumusan isu strategi PT Samudra Jaya Abadi. Visinya menjadi perusahaan manufaktur elektronik terdepan di Indonesia yang dikenal dengan produk inovatif, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Misinya meningkatkan daya saing dengan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pangsa pasar dengan memasuki pasar baru dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan terakhir, membangun brand image yang kuat dengan fokus pada kualitas, inovasi, dan keberlanjutan. Selanjutnya, strategi yang pertama, inovasi dan teknologi. Dengan meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru, membangun tim R&D yang kuat dan bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas, dan yang terakhir, mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi produk dan kualitas produk. Yang kedua, peningkatan daya saing. Menawarkan produk dengan harga yang kompetitif tanpa mengurangi kualitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasi dengan mengoptimalkan proses produksi dan rantai pasok. Yang terakhir, membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan distributor. Yang ketiga, ekspansi pasar. Melakukan ekspansi ke pasar internasional, terutama di negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar baru. Dan yang terakhir, membangun jaringan distribusi yang kuat di pasar baru. Dan yang terakhir adalah brand image. Meningkatkan kualitas produk dan layanan dengan menerapkan yang tinggi, melakukan promosi dan branding yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek, dan
Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan untuk membangun citra perusahaan yang positif. Selanjutnya adalah implementasi strategi. Yang pertama membentuk tim khusus untuk mengimplementasi strategi. Yang kedua, menyusun rencana aksi yang detail dan terukur. Yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan strategi berjalan dengan efektif. Selanjutnya, Umar. Selanjutnya ada evaluasi strategi. Yang pertama, melakukan pengukuran kinerja secara berkala untuk melihat apakah strategi yang dijalankan sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, melakukan analisis WOT secara berkala untuk melihat perubahan lingkungan bisnis dan menyesuaikan strategi dengan kondisi yang ada. Dan yang terakhir, melakukan benchmarking dengan perusahaan lain di industri yang sama untuk melihat best practice dan mengidentifikasi area yang perlu ditinggalkan. Kesimpulannya, PT Samudra Jaya Abadi perlu melakukan transformasi strategis untuk menghadapi tantangan yang ada. Strategi yang dirumuskan di atas dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan daya saing, memperluas pangsa pasar, dan membangun brand image yang kuat. Keberhasilan implementasi strategi ini akan bergantung pada komitmen dan kerjasama dari semua pihak dalam perusahaan. Baik, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arul yang udah present ya. Selanjutnya Roy Apriansa udah join. Ya sudah Pak, Silakan. kami pakai 2 akun ya Pak untuk kameranya di Boleh. HP. Monggo silakan. Oke, izin saya share screen Pak. Silakan. Apakah sudah kelihatan Pak? Belum muncul. Oke. Dah, silakan. Di full screen. Ada Pak, agak lag. Oke, apakah sudah kelihatan Pak? Sudah, silakan segera dipresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo, SEMM yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada para rekan-rekan sekalian yang bersedia mendengarkan presentasi dari saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi yang akan saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu strategi dari PT Samudra Jaya Abadi. Di sini saya menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan dari PT Samudra Jaya Abadi sendiri. Kekuatannya sendiri yaitu merek yang kuat dan mapan di Indonesia, pangsa pasar yang signifikan, jaringan distribusi yang luas, karyawan yang berpengalaman, keahlian dalam manufaktur elektronik. Kelemahannya sendiri yaitu produk yang kurang inovatif, biaya produksi yang tinggi, kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan, kurangnya fokus pada pasar global, kesadaran merek yang rendah di luar Indonesia. Peluang pertumbuhan pasar elektronik di Indonesia, meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk elektronik yang lebih canggih dan ramah lingkungan, peluang untuk ekspansi ke pasar global, perkembangan teknologi yang dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang terakhir ada ancaman. Ancaman yang pertama ada persaingan yang ketat dari perusahaan global,
Perkembangan teknologi yang pesat dapat membuat produk perusahaan menjadi usang, fluktuasi nilai tukar mata uang, kenaikan harga bahan baku. Oke. Kemudian ada rumusan strategik. Berdasarkan analisis SWOT yang tadi telah saya jelaskan, berikut ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan oleh PT Samudra Jaya Abadi. Yang pertama, meningkatkan inovasi produk. Perusahaan perlu berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan produk-produk baru yang lebih canggih dan ramah lingkungan. Kedua, menurunkan biaya produksi. Perusahaan perlu mencari cara untuk menurunkan biaya produksi, seperti dengan meningkatkan efisiensi operasi dan mencari pemasok bahan baku yang lebih murah. Ketiga, memperluas jangkauan pasar. Perusahaan perlu memperluas jangkauan pasarnya dengan masuk ke pasar global dan meningkatkan kesadaran merek di luar Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perusahaan perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawannya. Dan yang terakhir, tak kalah penting, yaitu memanfaatkan teknologi. Perusahaan perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Implementasi strategik. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membentuk tim khusus untuk fokus pada inovasi produk. Kedua, bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan produk baru. Kemudian, melakukan investasi dalam teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi operasi. Yang keempat, mencari pemasok bahan baku yang lebih murah. Kemudian, membuka kantor cabang di luar negeri untuk memperluas jangkauan pasar. Melakukan kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek di luar Indonesia. Yang terakhir, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, evaluasi strategik. Setelah strategi diimplementasikan, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa strategik tersebut efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memantau kinerja perusahaan seperti penjualan, laba, dan pangsa pasar. Kedua, melakukan survei terhadap pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka terhadap produk dan layanan perusahaan. Yang terakhir, melakukan benchmarking dengan perusahaan lain di industri yang sama. Ini ada beberapa dokumentasi yang saya sempat temukan di Google. Oke, kesimpulannya, jadi PT Samudra Jaya Abadi perlu melakukan beberapa perubahan strategis untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Dengan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya dan mencapai tujuannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagi rekan-rekan atau Bapak sendiri, jika ada saran dan pertanyaan, silakan disampaikan kepada saya. Ya, baik. Terima kasih Roy untuk presentasinya. Yang terakhir, siapa nih? Hasil Rifazan, silakan. Baik, Mau Pak. di Izin stop. tutup sudah. Oke, silakan. Umar, tolong share screen Umar. Oke. Nampak? Sudah. Di Mar, dibesain Mar. Nah, Mar di full screen Mar. Udah. Full screen-nya di titik 3 sebelah kanan, Mar. Yang sebelah printer ya, di situ. Tampilan presentasi. Nah, save.
Yuk, dimulai segera. Silakan. Maaf Pak, tadi sinyal. Yuk dipercepat. Ya Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nazari Fazon dengan NIM C1D1222027. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Samudra Jaya Abadi. PT Samudra Jaya Abadi adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi elektronik. Perusahaan ini telah beroperasi selama 29 tahun dan memiliki pangsa pasar yang signifikan di Indonesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, PT Samudra Jaya Abadi menghadapi beberapa tantangan strategis, di antaranya yang pertama persaingan global. Meningkatnya persaingan dari perusahaan global yang menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat dalam industri elektronik yang menyebabkan produk-produk PT Samudra Jaya Abadi menjadi usang. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk elektronik yang lebih canggih. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya, analisa isu strategik. Faktor internal. Yang pertama, kekuatan produk dan layanan. Evaluasi terhadap produk-produk elektronik yang dihasilkan oleh PT Samudra Jaya Abadi dan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Seberapa baik produk-produk ini memenuhi kebutuhan konsumen dan sejauh mana layanan jual memuaskan. Yang kedua, kemampuan inovasi. Seberapa efektif perusahaan dan dalam mengembangkan produk-produk baru dan berinovasi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan permintaan pasar yang berubah. Yang ketiga, manajemen operasional. Bagaimana kualitas manajemen operasional PT Samudra Jaya Abadi? Apakah proses produksi dan rantai pasokan efisien dan andal? Yang keempat, sumber daya manusia. Apakah perusahaan memiliki karyawan yang terampil dan berkompeten? Bagaimana tingkat retensi karyawan dan kepuasan mereka? Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, persaingan industri. Seberapa kuat persaingan dari perusahaan global dan lokal dalam industri elektronik di Indonesia? Bagaimana posisi PT Samudra Jaya Abadi dalam persaingan ini? Yang kedua, perkembangan teknologi. Bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi produk-produk yang ditawarkan oleh PT Samudra Jaya Abadi? Sejauh mana perusahaan dapat mengikuti perkembangan ini? Yang ketiga, perilaku konsumen. Apa yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen dari produk-produk elektronik? Bagaimana tren dan perubahan dalam perilaku konsumen memengaruhi strategi pemasaran dan produk perusahaan? Keempat, regulasi dan kebijakan. Apakah apakah ada perubahan dalam regulasi atau kebijakan yang dapat memengaruhi operasi PT Samudra Jaya Abadi, seperti kebijakan lingkungan atau keamanan produk? Selanjutnya, perumusan strategik. Yang pertama, persaingan global. Analisis. Meningkatnya persaingan dari perusahaan global menunjukkan bahwa pasar elektronik Indonesia semakin terbuka dan kompetitif. Perusahaan global mungkin memiliki keunggulan dalam skala produksi, teknologi, dan distribusi yang mengancam pangsa pasar PT Samudra Jaya Abadi. Implikasi, perusahaan harus memperkuat strategi diferensiasi dan fokus pada nilai tambah yang unik untuk membedakan dirinya dari pesaing global. Ini memungkinkan melibatkan inovasi produk, pelayanan, pelanggan yang superior, atau keunggulan operasional. Selanjutnya, tindakan. PT Samudra Jaya Abadi harus melakukan survei pasar dan analisis pesaing untuk memahami posisi relatifnya di pasar dan mengidentifikasi peluang untuk mengisi celah atau kekurangan yang dimiliki oleh pesaing global. Selanjutnya, perubahan teknologi, analisis. Perkembangan teknologi yang pesat dalam industri elektronik berarti produk-produk dihasilkan oleh PT Samudra Jaya Abadi dapat menjadi usang dengan cepat. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan bisnis perusahaan jika tidak ditangani dengan baik. Implikasi, perusahaan harus memiliki strategi R&D yang kuat untuk terus mengikuti tren dan inovasi teknologi terbaru. Selain itu, kemampuan untuk melakukan adaptasi teknologi dengan cepat menjadi kunci untuk mempertahankan relevansi produk. Selanjutnya, tindakan. PT Samudra Jaya Abadi harus meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan serta membangun jaringan kemitraan
dengan institusi akademis dan perusahaan teknologi untuk tetap up to date dengan perkembangan teknologi terkini. Hanya perubahan perilaku konsumen, analisis, meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk elektronik yang lebih canggih dan ramah lingkungan, menunjukkan perubahan preferensi dan nilai konsumen. Implikasi, perusahaan harus mampu mengidentifikasi tren dan preferensi konsumen yang berkembang dan menyesuaikan portofolio produknya sesuai dengan permintaan pasar. Tindakan, PT Samudra Jaya Abadi harus melakukan riset pasar secara teratur untuk memahami perilaku dan preferensi konsumen. Selain itu, mereka perlu fokus pada inovasi produk yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah kepada konsumen. Selanjutnya, implementasi strategik. Yang pertama, implementasi inovasi produk. Yang kedua, diferensiasi. Ketiga, kemitraan strategis. Keempat, penekanan pada kualitas. Kelima, adaptasi terhadap perubahan pasar. Keenam, efisiensi operasional. Ketujuh, investasi dalam SDM. Evaluasi strategik. Yang pertama, menggunakan data dan informasi untuk mengukur kinerja strategi. Dua, menganalisa data dan informasi untuk mengetahui efektivitas strategi. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang berkontribusi pada keberhasilan dan kegagalan strategi. Kesimpulan, yang pertama, kembangkan strategi komprehensif dan terukur. Kedua, bentuk tim kuat untuk implementasi strategi. Ketiga, lakukan monitoring dan evaluasi berkala. Keempat, modifikasi dan perbarui strategi sesuai perubahan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya boleh tanya ke hasil Rifazan ya. Tadi di situ ada dibahas investasi SDM ya. Ya, Nah, Pak. bisa dijelaskan investasi SDM dalam bentuk seperti apa ya kalau boleh saya tahu? Benar, Pak. Salah satu strategi yang dilakukan adalah investasi SDM. Ya. Nah, coba next lagi. Di sebelumnya, dua slide sebelum ini. Sebelum ini, coba sebelum ini. Bisa? Yang share siapa? Yang Umar, Pak, yang diimplementasi strategik, Mar. Nah, coba Nah, ya. coba di bawahnya. Coba yang nomor 7, nomor 7. Nah, bisa dijelaskan nggak investasi dalam SDM? Kira-kira Investasi SDM itu, Pak, seperti yang itu pelatihan dan pengembangan karyawan, Pak. itu tujuannya apa kira-kira? Eh, untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk melatih karyawan dalam keterampilan baru, Pak. Oke, yang malas jadi rajin gitu ya. Ya, Yang malas kuliah, malas buat tugas jadi rajin gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya intinya ya. iya, Pak. Oke. Nah, jadi artinya Hajar Rifazan sudah ini harus menyadari dalam dirinya bahwa pentingnya SDM bagi perusahaan itu sangat penting gitu ya. Kalau kita punya tim atau karyawan yang malas masuk, nggak pernah ngerjain tugas kerjaan dari atas yang nggak pernah dikerjakan misalnya ya, otomatis ya bisa dikasih SP1, SP2, SP3 atau diberhentikan gitu ya. Sama juga di kelas kalau misalnya malas kuliah, malas jarang presentasi gitu ya, terus absen kerja kuliah juga jarang hadir ya, kemungkinan mengulangnya juga sangat tinggi. Itulah kenapa saya berapa pertemuan terakhir saya minta Hafizil Rifaza ini presentasi terus nih, biar rajin gitu. Nah, di dalam perusahaan juga ketika kita punya perusahaan yang kategorinya kita punya karyawan yang dalam artian nggak disiplin, kita harus mendisiplinkan dalam bentuk hukuman, ancaman ke SP1, SP2, SP3 gitu ya. Itu ya pasti kalau misalnya si Haziel misalnya nih. Haziel sendiri ya, misalnya jadi atasan gitu ya, jadi atasan, jadi manajer, punya tim yang jarang masuk, kemudian diberikan target nggak pernah achieve.
diberikan pekerjaan nggak pernah dilakukan. Kira-kira menurut Hasil sendiri gimana? Menurut kamu? Kamu pertahankan atau ditendang kira-kira? Dimarahin, Pak. Nah, itu artinya ini buat merefer buat kita sendiri, mungkin termasuk saya untuk harus memperbaiki diri ya. Jadi harapannya Hazel nih sayang gitu ya kuliah rajin apa kuliah diberikan kesempatan untuk bisa masuk Unja, namun teman-teman nggak memanfaatkan gitu ya. Nggak hanya Hazel juga, yang lain juga ya. Yolanda, kemudian siapa Safi, kemudian Fahrul ya. Yang saya mention tolong diperbaiki ke depannya agar lebih baik, lulus tepat waktu dan lain sebagainya. Oke ya, tolong ini diingat bahwa pentingnya teman-teman untuk meningkatkan kemampuan SDM itu sangat penting ya. Karena di era kompetisi saat ini, teman-teman nggak berkompetisi hanya sesama lulusan Unja ya, tapi lulusan dari kampus lain gitu ya. Beda halnya kalau kita anaknya Abu Rizal Bakri atau misalnya anaknya Pak SBY misalnya ya. Kita punya privilege ya dalam artian kita orang tua kita konglomerat misalnya kita bisa Pak habis lulus Unja saya pengen buka tambang batu bara lah di Sarolangun gitu minta modal 1T lah Pak misalnya gitu mungkin kita punya privilege itu beda tapi kalau misalnya kita biasa-biasa aja kita harus kerja keras gitu ya bisa harus kerja keras harus merubah yang bisa merubah diri kita sendiri ya kita sendiri gitu ya bukan orang lain jadi teman-teman semua untuk termasuk saya ya buat kita semua ya harus kita bisa mengukur diri. Yang kemudian yang kedua ya syukuri, cara bersyukur adalah ya kalau memang kita saat ini menjadi mahasiswa ya kita belajar dengan baik, buat tugas dengan baik, masuk tepat waktu ya. Jangan banyak alasan misalnya kirim foto di jalan segala macam kan sudah tahu jadwal kuliahnya jam 4 sore sampai jam 5 sore doang gitu ya. Banyak gitu alasannya. Somehow juga saya sedih juga ya. Saya tegur Hasil ya harapannya bisa diperbaiki. Kalaupun nggak bisa diperbaiki ya mungkin ketemu di semester berikutnya. Ya saya harap ini nggak terjadi. Jadi setelah UTS kalau nanti dilanjutkan oleh dosen berikutnya tolong diperbaiki. Jangan kejadian seperti di kelas cyber ataupun kelas strategik yang memang jarang masuk yang jarang buat tugas. Ya minta tolong ya. Oke. Mohon di-unshare, Umar. Saya coba lanjutkan untuk kegiatan perkuliahan selanjutnya. Saya minta maaf ya, saya tegur karena saya sebagai dosen yang dititipkan oleh Unja, dititipkan oleh orang tua kalian di sini bukan hanya sebatas ngajar, tapi ada kewajiban moral untuk saya untuk membimbing dan mengarahkan rekan-rekan semua ya. Ya, mungkin nanti teman-teman akan merasakan manfaatnya 10-20 tahun lagi bahwa apa yang saya katakan itu benar dan teman-teman akan menyadari di kedepannya nanti beberapa puluh tahun ke depan bahwa ketika kita memang rajin dari sekarang, dari muda ya kita akan menikmati hasilnya di masa tua nanti ya. Jadi jangan sampai nanti di masa tua karena kita sibuk main, sibuk ini ya, main game happy-happy segala macam, akhirnya di masa tuanya kita susah gitu ya, utang di mana-mana dan segala macam. Jadi saya harap teman-teman tidak seperti itu. Oke, selanjutnya rekan-rekan semua, saya coba melanjutkan oke, saya coba masuk untuk UTS. Untuk UTS, saya berikan deadline 1 minggu, seperti mata kuliah cyber ya. Cyber kemarin udah saya kasih note, teman-teman jangan telat mensubmit tugasnya, tugas pengganti UTS. Untuk tugas kali ini ada 2 part. Yang pertama part 1, teman-teman bisa menjelaskan 13 soal ini dari materi PPT yang saya sudah bagikan. Teman-teman bisa cari referensi tambahan untuk menjelaskan 13 soal ini dan ini dijelaskan dalam bentuk video di YouTube dan diupload tugas di submit di Google Sheet paling lambat hari Selasa tanggal 2 April ya. Setelah 2 April jam 5 sore tugas nggak saya terima. Jadi tolong bisa on time untuk tugasnya ya. Siapa yang suka telat, Raffi atau Farul ya, jangan telat untuk tugasnya. Jadi diusahakan Selasa aja sebelum jam 5 sore itu udah di submit.
Kemudian yang kedua, untuk part 2 ini tugasnya adalah menjelaskan mengenai keberhasilan dari CEO yang mengembangkan manajemen strategik yang baik. Contohnya Elon Musk dengan Teslanya, Jeff Bezos dengan Amazon, atau Satya Nadella, suksesor Bill Gates di Microsoft. Jadi menurut Anda, apa saja faktor yang membuat seorang CEO itu sukses? Yang kedua, apa saja strategi yang umum digunakan oleh CEO yang sukses? Kemudian bagaimana CEO dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk perusahaannya. Dan ini dijelaskan juga dalam bentuk video di YouTube, kemudian diupload di Google Sheet di hari yang sama di Selasa tanggal 2 April 2024 ya. Kemudian untuk Google Sheet-nya sendiri teman-teman bisa upload di UTS ya. Di sini link 1, link 2 nanti saya cross check satu-satu untuk berikan penilaian final dari UTS ya. Oke, untuk tugas ada yang mau ditanyakan rekan-rekan sebelum saya absen sore ini? Izin Pak, Boleh, silakan. tadi untuk yang tugas kedua kan Hmm, Bapak memberikan contoh Jeff Bezos tuh kan Pak. ya, Tapi kan itu ada yang pertanyaannya itu Bapak memberikan faktor-faktor dari seorang CEO. Apakah itu butuh contoh orang nyata atau gimana Pak? Teori aja gitu. mungkin apa terus yang nanya siapa tadi Pak Farul ya. Nah, Farul bisa misalnya dari referensi di internet. Menurut Farul, faktor yang membuat seorang CEO itu apa? Misalnya, leadership, kemudian cara membuat strategi atau visi misi, membangun mimpi timnya, membuat remunerasi yang bagus. Contohnya, misalnya Elon Musk ini adalah visioner misalnya ya. Dia bekerja bahkan sehari itu hampir misalnya 20 jam gitu tidur di kantor misalnya, atau Jeff Bezos bisa menerapkan penggunaan teknologi misalnya kalau di Amazon di mana di Amerika orang belanja itu tanpa kasir lagi, tanpa petugas lagi, jadi cukup masuk ambil barang keluar langsung motong ke tagihan kartu kredit kita. Ataupun Satya Nadella misalnya kesuksesan Microsoft misalnya ya, faktor-faktornya apa aja misalnya ya di tengah gempuran MacBook, Macintosh, operating system Apple, kemudian di tengah gempuran Android yang mengalahkan Windows Phone misalnya, itu menurut teman-teman apa? Jadi bisa diresum dan bisa dikaitkan dengan soal ini. Kemudian strategi yang digunakan oleh CEO misalnya Elon Musk, menurut teman-teman menerapkan strategi apa? Oh, Tesla sebagai pionir kendaraan electric vehicle misalnya menerapkan menerapkan memproduksi produk dengan kualitas yang terbaik dan dengan teknologi canggih, misalnya menerapkan hemat energi misalnya gitu ya. Kemudian jadi jawaban ini bisa dikaitkan dari referensi yang teman-teman dapatkan di internet, misalnya di buku, dikaitkan dengan teman-teman melihat sosok Elon Musk atau Jeff Bezos atau Satya Nadella sebagai seorang CEO di perusahaan hebat di dunia ini ya. Mungkin itu ya Pak Rul ya. Jadi bebas silakan, tapi dikaitkan dengan ketiga orang ini. Baik Ada Pak, yang, terima kasih. oke, makasih ya. Ada yang lain rekan-rekan untuk 2 soal? Cukup? Saya absen dulu untuk hari ini tanggal hari ini tanggal 28 ya, oke. Yang pertama hari ini tanggal 27 ya, 27. Oke. Yang pertama Muhammad Amin Sobri ada? Hadir, Pak. Oke, kemudian Muhammad Rafi, Hadir Pak. Muhammad Syafiq, Hadir, Pak. Razalia. Hadir, Pak. Oke, buka kamera hari ini Razalia. Iya, Pak, buka dari awal. Oke, Nanda. Hadir, Pak. Oke, Farul. Hadir Pak. Oke, Roy Apriansa. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Umar, Hadir, Pak. Fadri, Hadir, Pak. Irsya Aulia, Hadir, Pak.
Ayu, Hadir, Pak. Ilyas, Hadir, Pak. Mariani, Hadir, Pak. Hazel Rifazan, Hadir, Pak. oke, Nela Agustina, Hadir, Pak. Yolanda. Hadir, Pak. Yolanda juga nggak buat tugas ya, somehow ini ya kenapa nggak buat tugas Iya, tuh? Pak, belum. Oke, rekan-rekan demikian saya pikir cukup. Yang pasti saya pikir manajemen strategik itu bisa teman-teman pelajari dan ketika teman-teman menjadi seorang business owner, seorang CEO, seorang manajer, seorang general manager atau seorang direktur di suatu perusahaan, teman-teman bisa mengembangkan leadershipnya dengan kemampuannya. But the important things because you are still student at university adalah teman-teman bisa mengembangkan soft skill, hard skillnya ya. Karena yang saya latih ke teman-teman itu dengan keras adalah teman-teman bisa mendisiplinkan diri untuk disiplin. Mungkin teman-teman nggak pernah dapatkan tekanan yang full tekanan pressure dari dosen yang lain. Nah, karena saya dosen praktisi, saya akan mempush biar mereka teman-teman ini bisa memiliki capability yang bisa bersaing ya. Karena setelah lulus itu nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Mungkin teman-teman nanti akan bersaing, nganggur, segala macam. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa untuk bekerja mandiri, sudah biasa menggunakan sosial media, sudah biasa menggunakan YouTube, sudah biasa menggunakan editing, Canva, video, dan lain sebagainya, teman-teman mau buat bisnis, promosi, digital marketing, sudah terbiasa. Nanti pada saat bekerja di under pressure, di bawah tekanan, misalnya ya, target segala macam, teman-teman udah biasa, nggak manja, teman-teman nanti merantau ke Jakarta, hidup jauh dari orang tua, duit kekurangan untuk makan misalnya, teman-teman udah kebiasa gitu, teman-teman udah kebiasa untuk tahan banting. Jadi saya pengen teman-teman dari pengalaman yang saya dapat hampir 20 tahun bekerja ya, bertugas di mana aja dari Sumatera sampai di Jawa, saya pengen mahasiswa yang diampu oleh saya ini punya kemampuan lebih dan bisa bersaing sama lulusan luar negeri, lulusan ITB, UI. Makanya sistem pengajaran saya beda. Saya minta maaf sekali lagi, tapi percayalah apa yang saya ajarkan ini semata-mata tujuan saya untuk melatih kemampuan teman-teman yang selama ini nggak disiplin, males-malesan, lebih terbuka mindsetnya. Oh, apa yang Pak Bambang minta itu adalah buat saya sendiri gitu ya. Mungkin kita nggak ketemu lagi beberapa tahun ke depan, tapi mungkin di lain kesempatan kita ketemu, teman-teman akan menyadari hal ini ya. Saya sekali lagi atas nama pribadi mohon maaf, yang pasti apa yang saya lakukan buat kebaikan mahasiswa saya orang Jambi, walaupun saya bertugas di mana aja, selama ini saya pengen mengabdikan diri saya ke teman-teman ya. Di sini benar-benar untuk pengabdian, kalau mencari uang saya di bisnis ya, saya punya beberapa bisnis, selain di Telkomsel, jadi saya benar-benar untuk pengabdian, makanya saya benar-benar serius, saya berusaha setiap minggunya itu hadir untuk meluangkan waktu, walaupun di kesibukan saya ngurus bisnis, ngurus kerjaan di kantor. Saya kemarin di hari Senin saya di Bengkulu, sekarang saya udah di Jambi lagi ya, bayangkan hari Selasa kemarin saya on the way nyetir sendiri ya. Itu buat teman-teman, saya nyiapin materi ya, tadi malam misalnya ya, buat teman-teman. Saya memang benar-benar buat pengabdian, buat amal jariah buat saya. Jadi mohon maaf kalau sekiranya saya agak keras untuk membuat pressure teman-teman. Ya saya pengen membuka cakrawala bahwa di luar sana nanti setelah lulus itu dunia lebih kejam ya, nggak sesuai dengan harapan teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar melatih soft skill dan hard skillnya dari sekarang. Saya minta maaf sekali lagi. Semoga ilmu yang saya ajarkan sedikit ini bisa memberikan manfaat, kemandirian buat teman-teman, dan teman-teman akan sukses 20 tahun ke depan ya. Nanti ketemu saya bisa Pak, saya mahasiswa Bapak dulu, saya sekarang udah jadi direktur misalnya. Itu kebahagiaan buat saya ya. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Semoga kita ketemu lagi dan teman-teman sukses dan sehat semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.